Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari almarhum Haji Abdul Somad Sulaiman dan juga almarhumah Ibu Hajjah Nurhayati binti Haji Anangdullah. Kita doakan semoga anak, mantu, cucu, cicit senantiasa berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, diangkat semua penyakitnya insyaallah. Mudah-mudahan senantiasa berada dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam keberkahan, dibahagiakan hidup dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati, kita sayangi para ustadzah-ustadzah kita. Ustazah Khadijah Asgaf, Ustazah Budur Ba'bud, Umi Ida Al-Haddar, para ustazah-ustazah yang lain yang hadir pada majelis ini, dan juga semua yang hadir pada hari ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, dibahagiakan Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah. Mudah-mudahan semuanya hidup dengan istiqomah, hidup sebagai hamba Allah yang salehah, meninggal dunianya husnul khatimah. Di akhirat nanti Allah perkenankan kita masuk dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, birahmatika ya arhamar rahimin, bijudika ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Saudaraku sekalian, Jumat terakhir ini kita dari tahun 1447. Banyak yang nggak ngeh kan? Kita berada di Jumat terakhir dari tahun 1447 Hijriah. Dan kita hari Selasa nanti memasuki tanggal 1 dari bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan Allah akhiri tahun kita ini dengan kebaikan. Diawali kemudian awal tahunnya dengan kebaikan, sepanjang tahun kita berisi kebaikan, hingga apabila datang ajal menjemput kita, kita semuanya berakhir menjadi hamba-hamba Allah yang baik-baik insyaallah. Jadi hamba Allah yang salehah, diakhiri akhir kehidupan kita dalam husnul khatimah, seindah-indah akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Guru saya bilangnya begitu, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau mengatakan, hormati akhir-akhir segala sesuatu agar akhir kehidupanmu Allah hormati dengan husnul khatimah. Jadi kita menghormati akhir-akhir hari-hari ini nih. Gimana cara kita menghormatinya? Jauhin diri dari dosa, banyakin istighfar, kemudian rapikan lagi ketaatan-ketaatannya. Ini hari Jumat terakhir, besok Sabtu terakhir, besoknya lagi Minggu terakhir, hingga Seninnya merupakan hari terakhir dari tahun 1447 Hijriah. Nanti hari Senin jangan lupa buat baca doa akhir tahun, sambil sepanjang hari itu saya berharap teman-teman memperbanyak membaca istighfar. Hari terakhir biar ditutup dengan banyak-banyak istighfar. Katanya Nabi Muhammad SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang nanti ketika dibagikan buku rapotnya, mendapati dalam catatan rapotnya, kehidupannya, ada banyak istighfar-istighfar, ada banyak permohonan-permohonan ampun. Kemudian nanti ba'da asarnya
Teman-teman bisa baca doa akhir tahun. Ada tuh di buku-buku doa. Jangan lupa untuk baca itu. Kemudian awal tahunnya berarti malam Selasa nanti jatuhnya ya. Nah itu merupakan hari pertama atau malam pertama dari bulan Muharram. Artinya adalah merupakan malam pertama dari tahun 1448 Hijriah. Kita juga perbanyak taat, kita kerjakan ibadah sebaik-baiknya, semampu kita, semampuan kita. Kemudian di malam itu juga hidupkan malamnya dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, sebab pepatah Arab kama budi'a khutim, seperti mana diawali, seperti itu pula ia akan diakhiri. Kalau diawalinya dengan kebaikan, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan juga insya Allah. Kemudian kemudian juga di malam pertama itu teman-teman bisa baca doa awal tahun baru, diawali dengan baca surat Yasin. Ya, Yasin 5 quri'at laha, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Yasin tergantung niat bacanya mau buat apa. Inna likulli syai'in qalba wa qalban Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, ada intinya, ada jantungnya. Dan sesungguhnya hatinya Al-Quran, intinya Al-Quran, pusatnya Al-Quran adalah surat Yasin. Maka angka sangat bagusnya kalau kita di malam pertama mengawali kebaikan kita dengan kita membaca surat Yasin. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sepanjang tahun ini nanti yang akan kita jalani, mudah-mudahan sehat afiat panjang umur fi taatillah, akan kita jalani dengan penuh penjagaan dari Allah, dengan penuh rahmatnya Allah, dengan perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian habis itu baca doanya, doa awal tahun. Ya. Yang kira-kira arti doa awal tahun itu adalah minta agar sepanjang tahun ini kita diberi kemudahan mengerjakan ketaatan dan juga diberi kemudahan untuk menjauh dari godaan setan dan untuk mampu menang. Kita minta sama Allah dimenangkan menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Ya, kita minta sama Allah biar menang menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan semuanya insya Allah. Ustazah kalau puasa gimana Ustazah? Yang mau ngerjain puasanya bagus juga. Tapi yang lebih bagus itu sebenarnya puasa lebih muakkad, maksudnya ya, lebih kuat perintahnya untuk puasa adalah puasa tanggal 9, 10 Muharram. Jadi tanggal 9-nya nanti puasain namanya hari Tasu'a, tanggal 10-nya 10 Muharram dipuasain namanya hari Asyura. Nah, puasa hari Asyura itu merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun nomor 2. Nomor 1-nya adalah yang beberapa hari lalu sudah kita jalani, puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nah, kalau puasa Asyura yang keduanya, kabarnya puasa hari Asyura ini dulunya wajib teman-teman. Sama halnya dengan puasa hari Arafah dulunya wajib. Ketika diwajibkan puasa Ramadan, puasa-puasa yang lain yang sebelumnya wajib hukumnya menjadi sunnah. Salah satunya adalah puasa Asyura ini. Semuanya jadi berganti sunnah, yang wajib hanya puasa Ramadan. Tapi sayang banget ditinggalkan. Puasa Asyura ini selain daripada puasa Arafah, itu adalah 2 puasa terbaik sunnah sepanjang tahun. Dan dia itu merupakan puasa yang bahkan seorang istri boleh mengerjakan puasa tersebut tanpa izin suaminya. Hanya ada 2 hari aja yang seorang istri, maksudnya istri di sini yang suaminya aktif ya, mohon maaf. Kalau yang suaminya udah
lowbat. Nah, itu nggak apa-apa aja sih puasa, walaupun maksudnya tidak harus izin suaminya gitu. Kenapa Ustazah seorang istri itu nggak boleh puasa sunnah tanpa izin suaminya? Allah nggak mau haknya suamimu berkurang dengan kamu melaksanakan haknya Allah. Coba tuh liatin adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah loh yang punya kita nih sebagai istri. Tetap pemilik kita kan Allah juga. Tapi Allah tuh nggak mau kita nyari akhirat sampai merusak dunia kita. Allah nggak mau kita nyari ridhonya Allah yang sampai dengan kita mengalahkan ridhonya orang yang terkait keridhoannya sama kita. Dalam hal ini adalah suami, gitu kan? Karena kan kalau lagi puasa, mohon maaf tidak diperkenankan melaksanakan hubungan intim. Nah itu ya, itu sebabnya kenapa istri kalau mau puasa sunnah harus izin suaminya. Termasuk juga puasa bayar hutang Ramadan kalau waktunya masih panjang, kayak sekarang ini kan masih panjang kan, sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Nah itu kalau kamu mau qadha puasa harus dengan izin suaminya. Harus dengan izin suaminya. Kalau suaminya ada di satu kota sama kamu. Ya kalau suaminya ada di mana-mana sih, jauh gitu kan, di luar kota, apalagi di luar negeri, gak perlu pakai izin. Ngapain? Bang izinin ya, besok saya puasa. Suaminya lagi kerja di Saudi Arabia. Ya nggak apa-apa kalau itu sih nggak perlu izin ya. Jadi maksudnya itu adalah Allah tidak mau kita mengurangi hak orang lain walaupun dengan melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Asyura sama Arafah itu 2 hari yang istri tuh nggak apa-apa puasa tanpa izin suaminya. Kenapa soalnya? Karena suaminya juga mestinya puasa. Suami istri itu mestinya juga puasa. Dari pentingnya 2 hari tersebut, hari Arafah yang sudah berlalu tanggal 9 Dzulhijjah sama hari Asyura yang akan datang yaitu tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram namanya hari Asyura. Asyura dari kata-kata asyarah artinya ada 10. Jadi Asyura hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Kita puasain hari tersebut sebagai bagian dari melaksanakan kebiasaan dari para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Asyura ini puasa paling lawas, teman-teman. Salah satu dari syariat-syariat lama. Sebagaimana kayak Safa Marwah, sa'i, itu juga merupakan syariat lama dari zamannya Nabi Adam, dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diprakarsai oleh seorang wanita bernama Hajar yang dari Safa ke Marwah nyari air itu ya. Nah sejak itu dari mulai zamannya Nabi Ibrahim itu sudah ada syariat untuk sa'i sampai ke zaman kita sekarang ini. Jadi ada syariat baru yaitu syariat yang memang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya. Salah satunya adalah puasa Ramadan dan menghidupkan Lailatul Qadar itu hadiah buat umat ini ya. Tapi kayak Asyura puasanya, nah ini merupakan syariat-syariat lama yang para nabinya Allah dari Nabi Musa, Nabi sesudah-sesudahnya itu semuanya juga melaksanakan puasa hari Asyura. Kita juga akan melaksanakannya sebagai bagian dari hamba-hambanya Allah, dari umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puasanya nanti diawali dari puasa tanggal 9-nya, yaitu disebut dengan nama puasa hari Tasu'a. Apakah Nabi Muhammad berpuasa hari Tasu'a? Tidak. Nabi puasanya Asyura aja. Lah kenapa kok kita puasanya dari Tasu'a Ustazah? Dari tanggal 9-nya. Kenapa kita puasain juga tuh tanggal 9 itu? Teman-teman sekalian, karena Nabi niat melaksanakan puasa hari Tasu'a. Tapi keduluan ajal menjemput beliau pada tahun tersebut sehingga tidak dapat melaksanakan puasa Tasu'a. Kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan taat berbakti kepada nabinya
melaksanakan niat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak anak yang bakti sama orang tua melaksanakan niat orang tuanya. Misalnya niat orang tuanya punya niat nih, mama kepengen banget nih bangun panti asuhan misalnya, tapi mama nggak cukup, mama kepengen banget mau ngasih orang itu misalnya gitu. Tahu-tahu ibunya udah keburu meninggal. Anak yang baik melaksanakan niat orang tuanya, kan begitu? Betul gak? Ibu yang baik melaksanakan, perempuan istri yang baik melaksanakan niat suaminya. Saya suaminya punya niat tertentu tapi nggak mampu ngerjain, kemudian meninggal dunia. Nah, sudah meninggalnya istri yang baik melaksanakan niat suaminya tersebut dan semacam itu. Maka sebagai umat yang baik, Nabi Muhammad punya niat buat puasa hari Tasu'a. Kata Nabi Muhammad, "Lau adraktus sanatil atiyah sanatil qadimah la sumtu ma'al asyura at-Tasu'a." Kalau umur saya nyampe tahun depan, kata Nabi, andai umur saya nyampe tahun depan. Itu Nabi kayaknya udah, bukan kayaknya ya, Nabi sudah tahu dengan firasat kenabiannya bahwa usia beliau nggak akan sampai itu tahun depan. Jadi Nabi Muhammad pakai bahasanya lau adraktus sanatil qadimah. Andai umur saya nyampe tahun depan, saya akan puasa bersama dengan tanggal 10, tanggal 9-nya juga. Kenapa Nabi Muhammad punya niat semacam itu? Ketika beliau tahu ternyata yang puasa hari Asyura bukan cuma orang Islam. Nabi udah puasa Tasu'a Asyura ini teman-teman dari sejak zamannya Mekah. Dari Nabi Muhammad masih ada di Mekah, itu Nabi setiap datang hari Asyura, Nabi puasa. Syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan buat puasa. Terus tuh, pokoknya setiap tanggal 10 Muharram Nabi Muhammad puasain. Sampai di Madinah pun Nabi Muhammad puasa terus dan memerintahkan umatnya buat puasa. Ketika tahun terakhir hidupnya Nabi ketemu sama beberapa orang Yahudi yang puasa juga tanggal 10 Muharram. Nabi tanya, kenapa kalian puasa pada hari ini? Para umat Yahudi tersebut menjawab, bukankah pada hari ini najallahu nabina Musa, Allah menyelamatkan Nabi Allah Musa dari kejarannya Fir'aun. Dengan Fir'aunnya Allah jadikan tenggelam di lautan merah. Sejak itu kami selalu berpuasa pada hari Asyura untuk mensyukuri kemenangannya Nabi Musa. Nabi Muhammad ketika mendengar itu, Nabi nggak seneng kalau ibadah kita tuh mirip-mirip sama ibadahnya umat lain. Karena Yahudi pada masa tersebut, mereka hanya mau beriman kepada Allah tapi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dan itu menjadikan Yahudi sebagai non-muslim, sebagai orang kafir, kan begitu? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, kalau umur saya nyampe tahun depan, andai umur saya nyampe tahun depan, selain tanggal 10 saya mau puasain tanggal 9-nya juga. Biar puasa kita nggak sama puasanya Yahudi. Sampai-sampai para ulama mengatakan, kalau kamu bahkan nggak bisa puasa tanggal 9 karena suatu halangan, kamu baru bisa puasanya tanggal 10, puasain tanggal 11-nya. Biar puasa kamu nggak sama puasanya orang Yahudi. Jangan sendiriin tuh Asyura. Sebab kalau sendiriin jadinya jadi mirip, jadi sama puasanya orang Yahudi. Makanya juga dalam puasa kita itu kita sunnah sahur. Buat ngebedain puasa kita sama puasanya orang Yahudi juga. Karena orang Yahudi itu puasa nggak pakai sahur. Kita puasanya pakai sahur. Ya. Oh, berarti bukan cuman biar nggak lemes, itu juga. Itu juga. Kata Nabi Muhammad, bantulah puasa kalian dengan sahur. Dan bantulah ibadah malam kalian dengan qailulah. Tahajudmu bantu dengan qailulah dan puasamu bantu dengan sahur. Ini ibu pernah ngantuk bagaimana nih? Kayak pikirannya nggak di sini nih. Begitu ya.
Jelas ya? Iya. Apa tuh Ustazah qailulah? Kalau sahur kita tahu, kalau mau puasa biar kuat kita bangun sahur. Itu iya juga. Tapi Nabi juga biar kamu kuat tahajud, kata Nabi, bantulah dengan qailulah. Apa qailulah? Tidur sebentar. Makanya bahasanya qailulah. Qailulah itu dari kata-kata qalil. Qalil itu sedikit. Qalilah dikecilkan lagi menjadi qailulah. Artinya adalah tidur sedikit, tidur sebentar di waktu siang, bikin kamu bangun malamnya nggak berat. Jam berapa tidurnya? Sekitaran jam 11, bangun jam 12. Gitu ya, itu namanya qailulah. Bukan jam 11 bangunnya setengah 3. Itu namanya kuthairah. Bukan qailulah. Gitu ya. Tapi itu memang waktu tidur sunnah tuh, jam segitu. Walaupun saya jarang banget nih bisa tidur jam segitu. Banyakan lagi majelis ya kita jam segitu ya. Tapi buat yang memungkinkan untuk tidur jam segitu, bagus tuh tidur jam segitu. Saya ingat dulu abah saya, umi saya gitu. Dan orang-orang dulu tuh banyak yang kalau siang pulang, mereka sholat duhur, kemudian makan siang, habis itu tidur, kan begitu ya? Orang-orang dulu ya, sebelum menjadi tersibukkan kayak kita ini, pada jadi pengacara semua sekarang kita, pengangguran banyak acara. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang bukan waktunya qailulah. Yang udah mulai pada mau tidur bangun. Bukan waktunya qailulah kita sekarang ya, udah lewat waktunya. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, itu hari Tasu'a Asyura. Selain dari hari Asyura itu juga hari kita banyak berdoa, banyak zikir, banyak kerjain kebaikan-kebaikan. Itu kayak semacam jadi hari kasih sayang antara Allah dengan hamba-hambanya. Kalau kamu suka menghidupkan hari Asyura, insya Allah akan ada banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepadamu. Salah satu dari hari-hari di mana doa-doa banyak Allah ijabah. Gitu ya, hari-hari di mana banyak doa-doa Allah ijabah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa hari Asyura doain saya juga. Saya juga akan mendoakanmu, mudah-mudahan yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang lagi ada kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang lagi ada hajat-hajat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk tercapainya hajat-hajat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian saya muliakan, Ustazah nih kitabnya nggak hatam-hatam. Emang iya ya, ngajinya jarang-jarang jadi kitabnya nggak tahu nih kapan hatamnya nih. Ini kira-kira nih 90 tahun lah ini. Kitab sekecil ini nggak hatam-hatam. Udah berapa tahun ini kita ya bahas kitab ini. Bismillah deh. Jadi karena biar kitabnya ketemu hatamnya, kita akan membahas kitab ini juga. Kita lanjutkan kajiannya. Terakhir kita bahas tentang wudu ya, furudul wudu. Udah sampai kaki, udah selesai ya? Udah tertib, udah selesai. Berarti sekarang syurutul wudu thamaniyah. Sebelum itu kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Dijadikan ilmu kita sarana kenaikan derajat kita di sisi Allah. Ilmu yang manfaat tuh yang begitu, yang bisa jadi sebab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya, niat belajarnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dilalata 'alal khair
ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته المسلمين وجميع الأنبياء والمرسلين والكونين أجمعين ونصوصا سيدنا المهاجرين اللهم بن عيسى وكيل المقدم محمد بن علي بالاوي سيد الحبيب عبد الرحمن السقاف سيد الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم ثم إلى صاحب الراتب عبد الله بن علي الحداد أحمد بن زين الحبشي وعلي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا آل أبي علوي أجمعين ثم إلى روح خصوصا حبيب محمد بن سالم بن حفيد وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أرباب الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu thamaniyah. Syarat-syaratnya wudu ada 8. Wudu menjadi sah apabila memenuhi persyaratannya. Dan wudumu bisa sah berlaku apabila melaksanakan fardu-fardunya. Ustazah, apa bedanya antara syarat sama rukun atau fardu? Fardu sama rukun sama ya. Apa bedanya antara syarat sama rukun atau fardunya wudu? Perbedaannya, rukun atau fardu ada di dalam pekerjaan tersebut. Sementara kalau syarat itu tidak ada di dalam pekerjaan tersebut. Tidak ada di dalam pekerjaannya, bukan bagian dari pekerjaan itu. Gitu ya. Syurutul wudu thamaniyah, syaratnya wudu itu ada 8. Apa itu al-islamu? Islam. Itu kan masalah keyakinan, udah masuk Islam dulu baru sah wudu itu. Wa tamyizu, yang kedua adalah tamyiz. Orangnya tersebut, orangnya itu sudah masuk usia tamyiz. Apa itu tamyiz? Sudah bisa mengerti sesuatu berbahaya atau sesuatu bermanfaat. Itu tamyiz namanya. Udah ngerti gitu. Udah ngerti, udah faham. Kalau ada anak masih kecil sehingga nggak bisa dibilangin, kalau dia sholat juga tengah-tengahan sholat dia dengar suara es krim, dia bisa lari dari sholatnya, keluar dari sholat buat beli es krim. Itu namanya anak tersebut belum tamyiz. Jelas ya? Berarti usia berapa Ustazah tamyiz itu? Ya sekitar usia SD lah, 7 tahun, 8 tahun tuh namanya udah tamyiz. Begitu ya. Nah itu wudu itu baru sah ketika anak tersebut sudah tamyiz, sudah usia-usia mengerti sesuatu. Meskipun tentu aja beda-beda, anak itu beda-beda juga ya, orang itu beda-beda. Ada yang udah ada yang baru umur 6 tahun aja emang udah tamyiz gitu, udah paham gitu. Sholat tuh menghadap kepada Allah, udah ngerti gitu. Wudu itu adalah merupakan bagian dari sholat kita nggak sah kalau nggak pakai wudu. Ada yang memang udah paham, gitu kan? Nah kalau umur kayak begitu, walaupun kalau anak kayak begitu, walaupun usianya misalnya baru 6 tahun, dia udah termasuknya udah tamyiz, gitu. Tapi ada anak nih umur 8 tahun, bahkan mungkin 9 tahun, cuman kayak rada nggak ngertian gitu, orangnya nggak paham, sholat juga masih belum jelas, belum paham bahwa itu adalah ibadah kita menghadap kepada Allah, tuh nggak paham gitu. Yang kayak beginian memang misalnya agak kurang gitu ya, berarti belum tamyiz gitu. Nah ini wudu itu baru sah ketika orangnya tersebut sudah tamyiz. Jadi kalau misalnya ada anak nih Ustazah umur 4 tahun, dia mau pegang Quran, wajib wudu apa enggak Ustazah? Enggak perlu. Enggak perlu.
Anak umur 3 tahun, 4 tahun, dia pegang Al-Quran, pegang aja nggak apa-apa. Nggak perlu wudhu dulu. Tapi kalau udah masuk usia tamyiz, dia nggak boleh pegang Quran kecuali berwudhu. Bukan balik ya Ustazah? Bukan balik. Itu tamyiz beda lagi teman-teman. Jadi usia tuh dalam agama kita ini ada balik. Ada sebelumnya balik nama tamyiz. Kayak udah ngerti diri gitu. Udah faham sama dia adalah hambanya Allah, sholat adalah menghadapkan diri kepada Allah, sholat adalah kewajiban kita sebagai orang Islam, gitu ya, yang udah paham gitu. Nah yang kayak begitu tuh namanya sudah tamyiz, udah bisa ngebeda-bedain barang manfaat, barang mudarat, udah paham dia. Nah, yang kayak begituan itu namanya sudah tamyiz. Ustazah, kalau anak kita sentuh sama anak laki-laki, kan ada yang batal, ada yang enggak. Wudhu kita nih, ada batal, ada enggak kan? Itu hitungannya apa Ustazah? Balekkah atau tamyizkah? Karena gini nih, saya sering gitu kan, Ustazah anak saya nih laki-laki tapi dia belum balik loh Ustazah, berarti nggak apa-apa salaman mau Ustazah? Nggak boleh juga, walaupun belum balik. Hitungannya apa nih Ustazah? Tamyiz bukan juga. Hitungannya lain lagi nih. Ini biar paham nih ya. Kalau untuk urusan kayak kewajiban, maksudnya kayak untuk wudhu bisa jadi sah, kemudian ibadah bisa jadi sah. Dia bahkan boleh jadi imam, sah jadi imam. Itu hitungannya bukan balik. Sah juga jadi makmum dan sah juga menempati hitungan 40 untuk sholat Jumat. Ya. Laki-laki kan harus 40 tuh. Untuk kewajiban sholat Jumat 40 orang. Nah itu hitungannya itu bukan balik teman-teman, akan tetapi tamyiz. Ya, itu untuk hitungan yang itu. Tapi kalau untuk hitungan balik itu adalah hitungan sesuatu tersebut kalau ditinggalkan dosa. Kewajibannya ditinggalkan dosa, kalau dia melaksanakan dosa juga mulai ditulis. Jadi itu usia balik adalah usia di mana seseorang menjadi sepenuhnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang semua perbuatannya ditulis oleh para malaikat baik dosa ataupun pahala. Itu terhitungnya mulai dari balik. Anak kecil kalau berbuat kebaikan itu belum ditulis sama para malaikat. Makanya ada istilah kalau dia berbuat baik maka pahalanya adalah untuk orang tuanya. Benar begitu Ustazah? Benar. Makanya juga nih kesalahan banyak nih terjadi ketika Idul Adha kemarin. Ustazah, saya sekeluarga nih tahun ini yang saya kurbankan adalah anak saya yang terakhir Ustazah. Umurnya berapa? 6 tahun. Ngapain dikurbanin? Dia belum dapat kewajiban itu teman-teman sekalian. Belum dapat kesunahan itu juga. Semua yang dia lakukan pahalanya kepada orang tuanya. Ya kamu aja sekalian yang kurban. Ngapain kurbannya atas nama anak kamu yang bahkan belum balik itu gitu. Apalagi mengingat kurban itu adalah untuk pengguguran dosa. Salah satu fadilahnya kurban adalah menghapuskan dosa. Lah ngapain kamu kurban buat anak kamu yang bahkan belum balik. Belum balik dosanya belum ketulis. Lah yang perlu dikurban itu kamu yang dosanya banyak. Ibunya, bapaknya, kan begitu. Nah, jadi kalau kurban itu urusannya bukan untuk anak yang bahkan belum balik gitu. Itu akekah, lain lagi tuh. Akekah cukup sekali seumur hidup. Nah, kalau kurban itu kan setiap tahun dan fadilahnya adalah untuk salah satunya menghapuskan dosa-dosa. Jelas sampai sini? Ya. Ada lagi usia lain lagi. Usia anak membatalkan puasa membatalkan wudhu lawan jenisnya. Saya kalau salaman sama seorang anak laki-laki, batal wudhu saya. Tapi kan bukan bayi juga. Kalau yang saya salamin anak bayi,
anak umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, balita, bayi di bawah 5 tahun, teman-teman, tentu wudhu saya nggak batal. Kan begitu ya? Usia berapa yang bisa membatalkan Ustazah? Apakah usia balik? Enggak. Sebelum itu, jauh sebelum itu. Berapa tahun? Nah nih, berapa tahunnya ini tergantung. Tergantung dia nangkep, bukan. Tergantung badannya dia, tubuhnya dia. Namanya usia haddun yushtaha minhu. Umur seseorang yang mungkin untuk disyahwati. Kalau kamu ngelihat anak itu, mohon maaf, berenang pakai baju renang, udah bikin kamu risih ngelihat dia, mohon maaf, telanjang, itu berarti sampai di usia haddun yushtaha minhu, usia yang mungkin untuk disyahwati oleh orang normal. Ya, kalau orang nggak normal mah ada yang bisa syahwat ngelihat anak umur 3 tahun 4 tahun, yaitu rada ini ya, rada lain lah itu mah. Itu orang-orang yang punya kelainan, kan begitu ya. Tapi secara umum orang normal, laki-laki normal ngelihat perempuan kayak begitu di usia segitu mungkin untuk datang syahwat gitu ya. Nah itu berapa Ustazah biasanya? Kebanyakannya sih kalau saya lihat-liatin, kalau badannya normal ya usia segitu, 7 tahun 8 tahun gitu kan. Itu kalau udah, mohon maaf, perempuan umur 8 tahun nggak pakai baju, kelihatan laki-laki gitu kan, yang bukan ayahnya ya, bukan ayahnya, bukan saudaranya, dia akan ngelihatnya tuh kayak yang, apalagi kalau badannya, mohon maaf, misalnya gemoy gitu kan, kamu ngelihatnya udah risih pasti itu. Kalau ada laki-laki ngeliatin dia gitu kan udah risih. Yang mungkin untuk dilihat dengan, mohon maaf, dengan nafsu, nah itu berarti sudah membatalkan ketika bersalaman dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Paham sampai sini? Laki-laki juga demikian keadaannya. Meskipun agak beda rasanya kita perempuan ngelihat laki-laki dengan laki-laki ngelihat perempuan, tapi ya kira-kira di umuran segitu juga, begitu ya. Makanya kadang-kadang saya liatin, saya sering ditanyain tuh sama suami saya tadi salaman sama anak itu, karena kan orang di masyarakat kita kan memang biasa tuh kan dimintain salaman gitu, ya salaman sama Ami ini gitu kan, salaman sama mesti orang tua kan gitu kan. Nah cuman suami saya punya wudhu, jadinya kayak yang dia nanya sama saya tadi salaman sama anak ini batal apa enggak nih wudhu saya gitu, anak masih kecil gitu. Saya enggak lagi nanya umurnya, tapi ngelihat badannya. Nah kadang-kadang ada anak umur 6 tahun 7 tahun tapi badannya emang udah bongsor, udah mungkin untuk disyahwati gitu. Tapi kadang-kadang ngelihat anak umur 9 tahun tapi kayak yang badannya masih ini gitu, masih belum menunjukkan tanda-tanda mungkin untuk disyahwati gitu ya. Nah kalau kayak begitu berarti masih belum membatalkan wudhu bagi yang menyentuhnya. Jadi lihat-lihat anaknya. Tapi secara umum yaitu sekitar antara 7 atau 8 tahunan. Begitu ya. Nah buat perhatian juga buat para ibu-ibu. Ustazah, tapi kalau anak umur segitu, itu boleh nggak salaman sama yang bukan mahramnya gitu? Boleh apa enggak? Ini kita bicara bukan batal nggak batalnya ya, tapi boleh nggak? Teman-teman, kalau untuk urusan boleh nggak boleh, itu nggak bolehnya kalau udah balik. Kalau belum balik itu sebenarnya masih boleh, nggak dosa. Dalam artian nggak dosa nih salamannya, tapi ya kita udah harus ngajarin anak kita bahwa nak, kamu kalau salaman sama dia bisa bikin batal wudhunya dia, gitu ya, bisa bikin batal wudhunya dia. Jadi kamu jangan salaman, kamu nggak usah salaman, takutnya dia punya wudhu nak, begitu.
gitu kan? Ini kalau lain gender lah ya, lain jenisnya ya, laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Tapi kalau misalnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sih nggak masalah tentu saja, karena kan tidak akan membatalkan wudu seseorang. Begitu kan ya? Jangan sampai akhirnya anak kita laki-laki ketika faham, wah saya udah bisa bikin batal wudunya orang nih, akhirnya malah iseng-iseng. Kami pernah tuh dulu dengan putranya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Udah masuk umur ngebatalin wudu, tapi enggak dosa buat salaman. Maksudnya hukum salamannya boleh karena belum balik gitu kan. Umur 9 tahunan. Kami lagi sholat berjamaah, dia datang ke masing-masing dari kami, sentuhin tangannya. Habis itu dia bilang, batal semua wudu kalian. Jahil banget ya. Nah itu jadi itu ya, usia segitu 8 tahun 9 tahun belum balik. Belum balik, kebanyakannya belum balik. Ada sih yang udah balik di usia segitu, ada, tapi kebanyakannya belum balik. Kalau balik gimana Ustazah? Balik itu kalau perempuan pakai haid, kalau laki-laki pakai mimpi basah. Mimpi basah mimpi apa Ustazah? Mimpi hujan-hujanan, mimpi berenang gitu ya. Mimpi basah kita tahu lah ya, mimpi bersetubuh gitu ya. Biasanya kalau laki-laki ditandai dengan suaranya mulai berubah. Kalau habis mimpi basah tuh, habis itu suaranya berubah tuh, mulai mama. Suaranya pecah kata orang gitu ya. Iya, kalau terus juga mulai ada jakunnya, mulai biasanya ada tumbuh kumis gitu kan. Nah itu tuh ya saya tanda laki-laki balik. Nah kalau perempuan ditandai dengan menstruasi. Ditandai dengan menstruasi, berarti udah masuk usia balik di mana semua amal perbuatan anak tersebut menjadi tanggung jawabnya sendiri. Kalau dia dosa, maka dosanya tertulis di catatan amal perbuatannya. Kalau dia taat, kebaikan, ibadah, itu pun juga tertulis di dalam catatan kebaikan-kebaikannya. Saudaraku sekalian, Imam Syafi'i alaihi ridwanallah, beliau pernah bulan Ramadan ngisi kajian tentang puasa. Yang dengerin ulama-ulama, yang dengerin orang-orang tua-tua. Mencatat kajian-kajian beliau. Beliau turun dari mimbar, habis itu beliau minum. Ditanya sama orang, sekarang kan bulan Ramadan, astagfirullah, saya nggak puasa. Katanya Imam Syafi'i, beliau bilang, iya hari ini saya hari ini nggak puasa karena 2 hal. Satu, karena saya itu badan saya lagi agak kurang sehat sehingga saya memang nggak puasa. Yang kedua, karena saya memang belum wajib puasa. Saya belum balik, kata Imam Syafi'i. Keren banget gak tuh? Belum balik udah ngajar. Imam Syafi'i itu udah mulai mengajar di usia 9 tahun. Beliau sudah mulai menjadi ustadz, mohon maaf, 12 tahun. Udah jadi seorang ustadz. Belum balik. Beliau sudah hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Hafal Qurannya bukan asal-asal hafal gitu, yang kalau dikagetin lupa. Kita kan modelannya kayak gitu tuh. Hafalan Al-Quran kita ini, ya ampun, kayaknya yang gak pakai lupa-lupa tuh cuman sisa Fatihah dah. Yang lainnya kayak hafal tapi hafalannya enggak terlalu hafal, begitu ya Bu ya? Halo? Masya Allah. Kalau bareng-bareng hafal, iya bener. Kalau bareng-bareng hafal. Yasin kalau bareng-bareng hafal. Tabarok kalau bareng-bareng hafal. Imam Syafi'i di usia 7 tahun hafalan Quran beliau itu kayak kita hafal surat Al-Fatihah sekarang. Begitu kata guru-guru saya. Sayyidil Habib Umar bin Hafid bilang begitu.
Beliau hafal Al-Quran secara keseluruhan di usia 7 tahun. Beliau hafal kitab Muwatta lil Imam Malik di usia 9 tahun. Apa itu Muwatta? Kumpulan hadisnya Nabi Muhammad SAW, ribuan hadisnya Nabi Muhammad. Segini nih kitabnya nih, kitab Muwatta. Itu beliau hafal bersama dengan sanadnya hadis tersebut, dari rawinya hadis tersebut. Itu beliau hafal di usia 9 tahun. Teman-teman saya sekalian, tapi memang Imam Syafi'i itu kecerdasannya itu di atas rata-rata. Cuma saya nggak tahu tuh IQ beliau itu berapa ya. Tapi yang pasti teman-teman saya sekalian, Imam Syafi'i kalau ngafalin sebuah kitab, kalau beliau hafalkan misalnya halaman 10, itu halaman 11-nya beliau tutupi dulu. Ketika temennya heran ngelihat cara Imam Syafi'i menghafal, dia tanya, ngapain sih kamu tutupin dulu? Dia bilang, iya soalnya kalau nggak saya tutupin suka ikut masuk juga. Jadi ngelirik doang tuh udah bisa hafal teman-teman. Jadi harus ditutup dulu kalau halaman 11-nya sebelum beliau hafal halaman 10-nya. Biar kenapa? Biar nanti urutnya itu bagus gitu. Takutnya kalau nggak kayak begitu urutannya jadi kebolak-balik gitu. Jadi beliau tutupi dulu halaman 11 untuk beliau menghafalkan halaman 10. Kecerdasannya Imam Syafi'i, dulu Imam Syafi'i itu teman-teman, itu waktu beliau awal-awal mulai belajar, beliau itu bahkan nggak bisa bayar guru. Jadi beliau itu senengannya pergi ke sebuah kelas dia ngulangi kelas itu dari awal sampai akhirnya. Diterangin balik tuh isinya kelas dari awal sampai akhir. Sampai satu waktu dilihat sama gurunya, kemudian dipanggil Imam Syafi'i, tanyain, kok bisa kamu ngulangin pelajaran saya dari awal sampai akhir, yang padahal yang duduk di kelas saya belum tentu bisa melakukannya. Kata Imam Syafi'i, karena saya nulis. Di mana kamu nulisnya? Di tangan. Jadi beliau nulis itu di tangan, nanti kalau udah selesai itu dihapus, udah selesai dihafal dihapus sama beliau. Tulisan di tangannya. Jauh banget kan sama kita. Jadi saya kalau ngajarin 1 jam disuruh ngulangin belum tentu dapat 10 menit. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i, kecerdasan luar biasa dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i alaihi ridwanullah. Sampai bahkan kabarnya Imam Syafi'i itu sering diminta untuk minum cuka, maksudnya minum cuka untuk mengurangi kecerdasan beliau. Jadi teman-teman jangan suka minum cuka. Udah cerdasnya nggak seberapa. Itu ya, Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Imam Syafi'i tamyiz. Jadi paham ya, usia tamyiz itu usia semacam itu. Ada lagi yang mendefinisikan tamyiz itu kalau udah ngerti, kalau mau jual dinaikin, kalau nawar diturunin. Kalau udah ngerti transaksi kayak begitu, berarti dia udah tamyiz gitu. Yang kalau diminta dia buat beli sesuatu ditawar sama dia. Yang kalau misalnya mau jual sesuatu dinaikin sama dia, udah paham gitu, berarti kan udah ngerti tuh. Nah itu namanya usia tamyiz, gitu kan. Kalau udah masuk kayak begitu, berarti dia sah untuk berwudu. Dan berarti dia kalau mau pegang Quran, dia juga harus berwudu. Ustazah, berarti anak kecil-kecil itu kalau pegang Quran tuh nggak apa-apa Ustazah kalau nggak punya wudu? Nggak apa-apa, dengan syarat dia pegang Qurannya untuk belajar Quran, bukan buat kamu minta tolong pindahin Quran. Soalnya ada kan mak-mak mau mindahin Quran, mau beres-beres nih mau mindahin Quran, dia nggak punya wudu, mau wudu lagi males banget gitu kan. Ada anaknya umur 3 tahun 4 tahun, nak tolong pindahin Quran itu nak, kamu kan belum wajib buat berwudu. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh.
Karena bukan untuk itu, gitu kan. Dia boleh untuk pegang Quran tanpa wudu, itu adalah ketika dia hendak mempelajari Al-Quran. Kamu mau ngajarin Quran, ngajarin bacaan Quran, dia nggak harus wudu dulu sebelumnya, gitu ya. Karena kalaupun dia wudu, dia belum sah wudunya, sebab syurutul wudu thamaniyah, syaratnya wudu itu ada 8. Yang keduanya adalah tamyiz. Kalau belum masuk usia tamyiz, belum sah wudunya. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi Islam Ustazah, maksudnya kayak gimana Ustazah? Maksudnya adalah bahwa orang kalau non muslim wudu nggak sah jadi apa-apa wudunya. Masuk Islam dulu, baru wudunya jadi sah. Kalau dia belum itu, ya berarti belum sah wudunya. Mau dia wudu bolak-balik, saya pengen nih pegang Quran, saya pengen pelajari Al-Quran, gimana caranya? Wudu dulu, percuma wudu juga, wudunya nggak sah karena dia bukan Islam, gitu ya. Jadi syaratnya adalah harus Islam. Saya pernah didatangi seorang perempuan, dia mau, Ustazah, talkinkan saya syahadat. Dia mau masuk Islam. Sebelum saya talkinkan syahadat, memang orang kalau minta ditalkinkan syahadat itu nggak boleh ditunda. Betul itu. Takutnya ditunda kemudian meninggal dunia. Nah, jadi kayak gimana tuh? Kita belum masukkan dia ke dalam Islam. Tapi karena saya ngelihat dia sehat aja, jadi saya bilang sama dia, saya pengen tahu juga Islamnya kamu itu sebabnya apa. Datang ke rumah orangnya. Saya pengen tahu kamu Islamnya tuh karena apa gitu. Ceritalah dia. Dia itu kerja di Jakarta. Dan karena dia itu kepengen ngontrakannya itu murah. Jadi dia kerja di Jakarta dan ngekos. Dan karena dia kepengen ngekosnya itu murah, ada yang satu kamarnya tuh bisa berdua gitu. Terdiri dari 2 ranjang gitu ya. 2 tempat tidur, 2 lemari, 2 semuanya lah, jadi 2 gitu ya, kecuali kamar mandinya tentu 1 ya. Nah akhirnya karena dia kepengen murah, jadi dia share satu tempat, satu kamar itu untuk yang 2 orang. Dan dia bilang belakangan ini dia seringnya itu dapat temennya itu ya, karena Indonesia, Jakarta terutamanya mayoritasnya adalah Islam. Jadi dia sering satu kamar tidur itu sama perempuan muslimah gitu. Dia bilang belakangan ini Ustazah, bulan-bulan terakhir ini, kawan kamar saya itu perempuan muslimah yang taat ibadah. Maksudnya pakai jilbab gitu kan. Dia taat ibadah gitu, nggak pernah tinggal sholat, ngaji, baca Quran, baca sholawat, baca zikir gitu. Si perempuan ini, dia bilang tapi saya memang kerjanya beda, lingkungannya beda, apaannya beda, saya juga nggak temenan sama dia, kami cuman ya sekamar, tapi maksudnya nggak yang temenan deket gitu, pergi barengan ini apa tuh nggak juga gitu, kita masing-masing aja. Dia bilang satu hari saya patah hati, putus dari pacar saya, sumpek banget saya. Malam itu saya nangis, sumpah banget saya karena putus sama pacar. Dia bilang saya terus aja nangis tuh. Sampai akhirnya ketika saya lagi nangis itu, saya buka mata ngeliatin temen saya lagi sholat malam. Dia bilang saya pun kelihatan dia sholat, saya nggak ngerti kenapa saya berasa tenang. Sampai akhirnya saya bisa tidur. Besok-besoknya saya udah ngerti. Saya bisa tenang kalau ngelihat temen saya sholat. Akhirnya jadi hiburan saya. Saya tiap lagi pokoknya lagi sedih, lagi sumpek, lagi apa, saya akan nungguin si temen saya ini sholat. Saya akan liatin aja dia kalau lagi sholat. Dia bilang saya tenang hati saya. Tiap kali lihat dia sholat. Lama kelamaan saya nggak tahan. Saya bilang sama teman saya itu,
Saya bilang, saya mau dong ngerjain yang kamu kerjain. Saya pengen sholat. Kenapa gitu? Kata teman saya. Saya bilang sama dia, saya lihat kamu sholat aja saya tenang. Saya jadi mikir, gimana yang ngerjainnya ya? Saya lihat aja tenang. Saya lihat aja saya bisa tidur. Gimana yang ngerjainnya gitu? Jadi saya pengen deh, ajarin saya. Apa sih yang kamu baca? Gimana gerakan-gerakannya, ajarin saya. Saya belakangan juga saya tahu, pokoknya kamu ada sujudnya, ada rukunya, ada berdirinya. Terus saya udah mulai apal nih gerakannya. Ajarin saya bacaan-bacaannya. Teman saya bilang, saya bisa sih ajarin kamu sholat. Tapi sholat itu harus pakai wudhu. Ya udah ajarin juga kalau gitu wudhunya. Masalahnya wudhu kamu gak sah. Kalau kamu gak masuk Islam. Oh gitu. Udah tuh, akhirnya saya lupakan. Dia bilang, tapi tambah lama nih hati, tambah gak enak. Dan saya tahu jawabannya, kalau saya udah bisa sholat, kalau saya udah bisa wudhu, saya akan merasakan ketenangan itu. Jadi Ustazah kalau tanya saya, kenapa saya kepengen masuk Islam? Karena saya pengen sholat. Karena saya pengen sholat dan saya pengen wudhu sebelum sholat. Jadi biar saya bisa ngerjain sholat, bisa ngerjain wudhu, masukkanlah saya ke Islam ini Ustazah, dia bilang. Saya pun talkinkan dia 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam di hatinya. Jadi gitu teman-teman sekalian sekalian. Ini orang Islam tuh memang gak semestinya sumpah, gak semestinya stres gitu ya, gak semestinya terbebani dengan berbagai macam hal. Kamu punya sholat teman-teman, kamu punya sholat, kamu punya wudhu, kamu punya ibadah-ibadah yang seharusnya bikin hati kamu terhibur, yang seharusnya bikin hati kamu jadi lapang. Mudah-mudahan Allah lapangkan kehidupan dan hati kita semuanya insyaallah, amin. Al-Islam wa tamyiz wa naqa anil haid wan nifas. Bersih suci dari haid dan bersih suci dari nifas. Kalau kamu lagi haid, kamu enggak boleh wudu. Kamu enggak boleh wudu dan kamu enggak sah wudu. Enggak sah artinya wudhu kamu nggak jadi apa-apa, dan enggak boleh wudhu artinya kamu kalau wudhu berdosa. Ustazah beneran? Kita kalau wudhu berdosa? Iya. Kenapa gitu Ustazah, orang cuma wudhu aja kok? Karena wudhu adalah sarana sholat. Wa hukmul wasail ka hukmul wasaid. Dan hukum perantara itu sama dengan hukumnya maksud, hukumnya tujuan. Hukmul wasail ka hukmul maqasid. Hukumnya perantara sama kayak hukumnya maksud. Yang dituju dengan wudu adalah sholat. Wudu adalah gerbangnya sholat. Maka siapa yang sholatnya haram, yaitu orang yang haid ataupun nifas, maka wudunya juga hukumnya haram baginya. Paham sampai sini? Saya sering ditanya nih, Ustazah saya lagi haid tapi saya udah kebiasaan Ustazah, kebiasaan berwudu. Apakah saya boleh berwudu? Enggak boleh. Kamu kalau lagi haid kamu tidak boleh berwudu. Enggak boleh artinya enggak semestinya gitu Ustazah. Bukan hanya enggak semestinya, artinya adalah bahwa kalau kamu berwudu kamu berdosa. Sebagaimana kamu kalau lagi haid kemudian kamu sholat, sholatmu nggak berpahala, melainkan kamu berdosa. Saya lagi haid sih, tapi saya nggak enak kalau nggak sholat, jadi saya tetap sholat aja walaupun saya haid. Ya berdosa kamu sholatnya, gitu ya. Ustazah kok bisa sih, saya nih sholat, saya nih wudhu, saya kok berdosa? Perhatikan. Kenapa saya ini mau wudhu? Wudhu itu kan barang bagus. Saya ini mau sholat, sholat itu kan ibadah. Tapi kok malah berdosa hanya karena saya sedang
head, ataupun hanya karena saya sedang nifas. Ngajarin kita teman-teman bahwasanya ibadah itu jadi ibadah kalau diperintah sama Allah. Ibadah itu bukan tentang sholatnya, ibadah itu bukan tentang puasanya, tapi tentang taat ketika diperintah. Ketika ia dilarang, maka ia bukan lagi menjadi ibadah, melainkan menjadi sebuah dosa. Biar kamu tahu, urusannya bukan urusan pekerjaannya, tapi pelaksanaan perintah Allah. Makanya puasa ibadah, tapi kalau Allah larang kamu berpuasa, kayak kemarin hari tasyrik, hari lebaran, dan 3 hari tasyrik sesudahnya, Idul Adha sama tanggal 11, 12, 13, itu kan haram puasa. Kalau ada orang tetap berpuasa di tanggal-tanggal tersebut, hukum puasanya menjadi haram. Dan dia berdosa menjatuhkan puasa pada tanggal-tanggal itu. Kenapa? Sebab yang dihitung ibadah itu bukan laparnya. Yang dihitung ibadah itu adalah taatnya. Bukan pada meninggalkan makan minumnya, tapi pada melaksanakan perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kamu harus puasa sebab ini bulan suci Ramadan. Kamu kalau makan, kamu berdosa. Ketika Allah larang, kamu jangan puasa sebab ini adalah hari raya Idul Adha. Kamu jangan puasa sebab ini adalah hari-hari tasyrik. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari kamu makan, kamu minum, dan hari kamu berzikir kepada Allah. Kalau kamu puasa, kamu malah dosa. Jadi bukan urusan melaksanakan puasanya ataupun ruku sujudnya, melainkan ada pada melaksanakan perintah Allah. Kalau diperintah kamu kerjakan, kalau dilarang tinggalkan. Jadi hamba Allah tuh mestinya kayak begitu. Jadi hamba Allah tuh mestinya kayak begitu. Makanya kenapa Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah, bahkan ketika perintah tersebut adalah untuk menyembelih putranya. Karena masalahnya bukan pada apa yang diperintahkan, tapi masalahnya adalah melaksanakan perintah Allah. Apapun yang diperintahkan. Kita jadi hamba tuh mesti kayak begitu. Udah gak usah tanya-tanya kenapa, apa hikmahnya, gak usah. Selagi kamu diperintah kerjain aja. Ini bulan Dzulhijjah, bulan kita seharusnya ngerti bahwa kita sebagai hambanya Allah hanya perlu melaksanakan perintah-perintah Allah, apapun yang diperintahkan. Enggak usah belagu dengan memikirkan perintah-perintah Allah itu apa gunanya, apa manfaatnya, kenapa kita dilarang makan ini, kenapa kita diperintahkan makan ini, kenapa kita diperintahkan harus begini, kenapa enggak perlu begini, enggak usah. Otak kita belum tentu nyampe, teman-teman. Belum tentu nyampe. Kalaupun kamu bisa memikirkan hikmah-hikmahnya, anggaplah itu sebagai bonus aja. Ustazah, kenapa kita harus sujud? Ustazah, karena ternyata ustazah di otak kita ini ada sebuah bagian yang kalau kita sujud dialiri air sehingga ia jadinya lebih stabil. Bukan itu. Kamu sujud ya sujud aja karena melaksanakan perintah Allah. Bukan karena ada bagian otak begini begitu, bukan karena itu. Karena Allah perintahkan kamu untuk sujud, maka kita pun sujud. Andai di dalam otak kita nggak ada bagian yang kayak begitu, itu pun juga nggak masalah. Kita akan tetap sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diperintah, maka kita melaksanakan. Sebabnya adalah karena kita hambanya Allah.
Allah pemilikmu, bukankah pemilik boleh ngatur yang dimilikinya? Maka ikut aja aturan dari pemilik kita. Di sana terdapat segala kebaikan-kebaikan. Ustazah, ternyata ustazah kita itu dilarang makan BABI karena di dalam dagingnya tuh terdapat banyak cacing pita bla 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 bla. Enggak karena itu, enggak karena itu. Enggak karena itu. Enggak karena itu. Sehingga andai pun ada teknologi zaman sekarang yang bisa bikin daging B2 itu udah tanpa ada cacing pita, teman-teman saudariku sekalian, tetap haram hukumnya makan daging tersebut. Karena urusannya bukan tentang cacing pita, urusannya adalah tentang larangan Allah dalam kehidupan kita. Adalah tentang larangan Allah dalam kehidupan kita. Dilarang, kerjain aja, nggak usah tawar-tawaran. Ustazah, kenapa riba itu dilarang ustazah? Karena ternyata begini begitu apa segala. Nggak ada, riba dilarang, udah kamu tinggalin aja udah. Nggak usah tawar-tawaran, selagi itu adalah riba, haram. Teman-teman sekalian, tinggalin yang haram. Kerjain yang Allah SWT perintahkan. Di dalam melaksanakan perintah Allah, bahkan yang tidak masuk akal sekalipun, bagimu gak masuk akal. Seperti perintahnya Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Seperti perintah kita untuk tawaf di Ka'bah, bahkan sebelah kiri loh itu. Tawaf itu kamu ngelilingin Ka'bah ke arah sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Ka'bahnya aja di samping kirimu, bukan? Ikut aja aturan, kamu gak usah mikir-mikir, mestinya kan kanan ya. Saya mau puter aja arahnya tawaf. Saya mau muternya dari sebelah kanan. Nggak pakai. Hati-hati teman-teman saudaraku sekalian. Agama Islam ini memang banyak yang sesuai dengan akal kita. Tapi jangan pernah jadikan akal sebagai panduanmu beragama. Ingat ucapan saya. Jangan jadikan akal panduanmu beragama. Jangan. Akalmu akan menyesatkanmu. Justru sebaliknya. Jadikan agama sebagai landasan cara berfikirmu. Agamanya di atasnya. Biarkan otakmu, akalmu mengikuti ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kehidupan kita. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-din aqlan." Andai saja agama ini adalah akal, niscaya yang akan dibasuh adalah luarnya khuffain. Bukan atasnya khuffain, bagian bawahnya khuffain. Atau begini deh gampangannya, andai saja agama itu akal, ya, niscaya yang akan dibasuh di saat wudhu, mohon maaf, adalah pantat. Bukan muka, bukan tangan. Kan yang berkelakuan dia. Kamu batal wudhunya karena apa? Kentut, keluarnya dari mana? Kamu batal wudhunya karena apa? Kencing. Kamu batal wudhunya karena apa? BAB, buang air besar, keluarnya dari mana? Tapi kita kalau wudhu yang berkelakuan malah nggak kita wajib basuh. Kita wudhu malah yang kita basuh adalah muka, tangan, kepala. Wajib basuh pantat nggak? Enggak. Sunnah basuh pantat nggak? Enggak. Dalam wudhu sunnah kamu basuh pantat, mohon maaf. Kamu habis kentut nih. Apakah kalau wudhu kamu disunahkan untuk ngusap dulu pantatmu? Enggak. Betul? Kenapa gitu? Yang berkelakuan dia loh. Tapi yang dibasuh muka, tangan, yang nggak bikin salah. Bisa aja tuh anggota tubuh bilang, yang bikin salah kamu, kenapa kita yang jadi repot sih? Bisa aja kayak gitu. Itulah menunjukkan bahwa agama itu tidak selalu tentang akal. Tidak selalu tentang pikiran. Biarkan pikiranmu, akalmu ikut sama aturan agama. Di bulan Dzulhijjah, kita nih lagi diajarin urusan-urusan yang kayak beginian.
Imam Ghazali menyebutkannya, dari semua ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji itu enggak dimintai persetujuan akal di dalamnya. Ibadah yang lain itu akal tuh kayak setuju aja. Jadi sekalian, ibadah yang lain, kamu sholat, ruku kayak tawadu, kan begitu? Ruku itu kan kayak penghormatan, sujud penghambaan, iya kan? Sujud tuh kan gerakannya penghambaan banget. Kepalamu ini loh disuruh sejajar sama kaki. Ruku penghormatan. Kita semua tahu orang kalau berhormat sama seseorang kan menundukkan kepala, kan begitu ya? Orang Jepang bahkan menundukkan sampai ke ruku, posisi ruku kayak begitu gitu. Sebagai sebuah penghormatan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sedekah akal kita ikut serta, iyalah ngebantuin orang lain, gimana mungkin gak berpahala. Tapi kalau ibadah haji, kita disuruh ngapain? Ngambil batu. Habisnya ngambil batu di Muzdalifah, kita disuruh ngapain? Ngelempar batu. Ibadah apa bukan ibadah tuh? Ibadah kalau dilaksanakan di hari-hari haji. Tapi ngambil batu nih misalnya, mumpung nih lagi bulan Dzulhijjah, saya mau ambil batu di Taman Hang Tuah situ. Habis itu saya mau lemparin ke rumah tetangga. Jadi ibadah apa enggak kira-kira? Yang ada kamu datengin Pak RT. Enggak jadi ibadah, teman-teman saudaraku sekalian. Enggak jadi ibadah, bukan sesuatu hal yang kalau kita pikirkan pakai akal kita bisa menerima persetujuan darinya. Akal kita nggak dimintain buat sepakat, nggak ada. Ibadah yang lain tuh akal kita masih bisa mikirin hikmahnya, tapi ibadah haji enggak. Ibadah haji enggak. Disuruhnya kita lempar jumroh, disuruhnya kita tawaf, muter-muterin Ka'bah 7 kali, itu pun sebelah kiri, ikut aja aturan Allah. Disuruhnya kita jalan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Disuruhnya kita apaan lagi? Potong rambut, aneh banget dah. Potong rambut, teman-teman saudaraku sekalian, kayak nggak jadi ibadah gitu kan? Andai tidak dilaksanakan di haji dan umroh, nggak jadi ibadah apa-apa itu, hal-hal kayak begitu. Tapi karena kita melaksanakannya dalam haji, dalam umroh, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia bernilai ibadah. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, belajarlah dari haji tentang menjadi hamba Allah mutlak. Tanggalkan akalmu, lepaskan pikiranmu, lepaskan kecerdasanmu. Sisanya saat tawaf, ya Allah saya taat. Saat sa'i, ya Allah saya taat. Saat ambil batu, ya Allah saya taat. Saat lempar batu, ya Allah saya taat. Saat gunting rambut, ya Allah saya taat. Bahkan ibadahnya aneh-aneh dah. Nggak boleh pakai yang wangi-wangian. Nggak boleh pakai penutup muka bagi perempuan. Nggak boleh pakai yang melingkari badan bagi laki-laki. Nggak boleh pakai baju. Nggak boleh pakai celana panjang. Orang lagi umroh, lagi ihram, laki-laki, ya kan begitu kan? Nggak boleh pakai, mohon maaf, celana dalam. Laki-laki, kesian banget dah. Coba bayangin kalau dilaksanakan tidak dalam hari-hari haji dan umroh, ibadahkah itu? Enggak banget gitu kan? Enggak disebut ibadah, teman-teman saudariku sekalian. Tapi lagi haji, lagi umroh, saya datang padamu, saya taat padamu ya Allah. Tanggalkan kecerdasanmu, lepaskan pikiranmu, nggak usah mikir-mikir apa-apa, datang kepada hamba Allah sebagai taat. Seharusnya seperti itulah cara kita hidup di atas muka bumi ini. Ya Allah, kau perintahkan saya pun mentaatinya ya Allah. Disuruh nutup aurat, saya taat ya Allah. Nggak usah mikir-mikir hikmah dibalik menutup aurat. Nggak usah. Ada apa?
Mikir-mikir. Selagi kamu diperintahkan, taatin aja, taatin aja. Otak kamu, pikiran kamu, itu enggak sepenuhnya akan membawamu kepada Allah. Ia hanya akan membawamu kepada keegoisan diri sendiri. Dan itu seringkali merupakan jalan terbesar menghalangkanmu dari jalannya Allah. Hati-hati. Taat aja sama apa yang diperintahkan. Makanya orang haid, orang nifas gak boleh wudhu. Udah taat aja. Kamu gak usah cari-cari. Ada kok hukum yang memperbolehkan. Lah gaya-gegayaan. Lagi enggak haid, enggak nifas saja males buat wudhu. Nah ini kok lagi haid, lagi nifas, nyari-nyari pembenaran. Jangan, udah kok diperintah kerjain aja teman-teman. Kerjain aja. Udah gak usah cari pembenaran. Dan kalau memang ada dosa yang kamu kerjakan, kamu harus merasa bahwa itu dosa. Itu dulu aja. Akui bahwa itu dosa, biar kamu bisa besar penyesalannya gitu kan. Biar ada hati kamu untuk bisa mengerjakan taat. Jangan nyari pembenaran. Misalnya, ustazah saya belum sanggup, ustazah nutup aurat ustazah. Oke. Jadi gimana ustazah? Ya udah. Berat banget ustazah. Ya udah terus saya mau gimana? Saya mau jilbabin kamu kan nggak mungkin juga. Kamu belum sanggup. Kamu setiap kali sedang membuka auratmu, kamu harus tetap dalam hati kamu punya perasaan bahwa itu adalah dosa. Ya Allah, saya tahu ini dosa. Ampuni saya ya Allah. Bimbing saya buat sanggup mengerjakannya. Itu yang harus kamu hadirkan dalam hati kamu. Jangan nyari-nyari pembenaran. Nggak apa-apa kok. Ini kan masalahnya kan agak repot lah ya kalau saya pakai jilbab ya. Secara kan rambut saya ini kan saya harapkan mau jadi iklan Sunsil. Gak usah nyari-nyari pembenaran teman-teman. Ada banyak kok orang-orang yang enggak nutup aurat tapi mereka baik. Ada banyak juga yang pakai penutup aurat rapi-rapi kayak begitu tapi hatinya enggak baik. Terus maksud kamu apa? Gak usah nyari pembenaran. Ya kamu harus nutup aurat, diperintah sama Allah SWT. Selebihnya urusan hatimu tuh lain lagi. Laksanakan juga perintah Allah dalam hatimu. Lagi kan ngapain? Kamu ngelihat si itu. Ini adalah tentang kamu sama Allah SWT. Kalau kamu waktunya diadab sama Allah, kamu juga gak akan lihat-lihatan. Kok dia itu ya? Dia adabnya kok lebih berat ya? Oh, alhamdulillah saya malah lebih ringan. Gak mungkin begitu juga kan? Jadi udah sibuk aja sama diri sendiri antara kamu sama Allah SWT. Ustazah, apa hukumnya saya naik ojek? Ojeknya laki-laki ustazah, tentu saja. Dan bukan mahram saya, bukan suami saya. Apa hukumnya? Hukumnya adalah haram, berdua-duaan kan kamu? Berdekatan kan sama laki-laki yang bukan mahram. Ya ustazah mah gak ngerti, saya kan masalahnya bukan gak punya kendaraan ustazah. Masalahnya sekarang ustazah harga BBM naik ustazah. Ustazah gak tahu nih sekarang dolar tambah tinggi ustazah. Lah kamu mau apa? Terus kamu mau dijadikan syariat ini berubah buat kamu gitu? Kan gak kayak begitu modelnya. Kalau kamu tetap ngerjain itu, kerjain tapi dengan perasaan bahwa itu adalah dosa. Dan ini beda teman-teman, beda. Kalau kamu ngerjain itu tapi dengan penuh perasaan bahwa ini adalah dosa, itu kamu sambilan hatinya, ya Allah ampuni ya Allah, saya tahu ini dosa ya Allah, tapi ampuni saya ya Allah, habisnya gak ada jalan ya Allah, kalau mau naik taksi mahal ya Allah, saya kalau nge-grab susah ya Allah. Kamu bisa begitu sama Allah dengan penuh perasaan menyesal, sehingga mudah-mudahan akan datang waktunya Allah SWT kemudian memuliakanmu dengan enggak naik ojek lagi. Kan begitu. Teman-teman saudaraku sekalian, akhirnya naik dari ojek ke Grab gitu kan. Harus diiringi dengan rasa penyesalan. Sambilan, saya kalau ada yang nanya kayak begitu,
kamu harus tetap tahu bahwa itu adalah sebuah dosa. Ama yang keduanya, kasih pembatas antaramu sama supir. Taruh tas gitu ustazah, ya minimal kalau bisa sih pintu, kulkas gitu ya, di antara kamu sama supir itu. Dan tolong ya, kalau turun jangan salim. Dianterin megojek, turun salim. Allahu Akbar. Gitu kan. Nah, jadi segala sesuatu itu ada pada taat. Urusan kita sama Allah itu adalah urusan taat. Nih adik-adik nih yang belum punya suami, ustazah pacaran halal apa haram? Haram dek. Kamu mau nanya bolak-balik, tapi ustazah saya nih ustazah udah umur 30 tahun belum ada juga yang melamar saya ustazah. Pacaran haram apa enggak? Haram dek. Mau kamu umur 50 tahun sekalipun kamu nanya masih tetap hukumnya sama, haram-haram. Mau dengan tujuan apapun gitu. Tapi ustazah saya kalau nggak pacaran, nggak nikah ada ustazah. Siapa bilang? Itu otakmu, pikiranmu yang mengatakan semacam itu. Sisanya ada banyak kok orang-orang yang nggak pakai pacaran nikah. Dan ada banyak juga orang pacarannya sama siapa, nikahnya sama siapa, betul? Gak usah cari pembenaran. Yang ada adalah sami'na, kamu diperintah, kamu taat. Insya. Naqaul a'dha amma yamna usulal ma'ilal basyarah. Bersihnya anggota tubuh dari sesuatu hal yang menghalangi air sampai ke kulit tersebut. Ya. Di anggota tubuh yang dibasuh dalam wudhu itu enggak boleh ada penghalang apapun yang menghalangkan air sampai ke kulit. Misalnya, habis ngadon kue, terus banyak adonan-adonannya ketempel di kulit. Habisnya itu kamu wudhu dan si kulitnya ini banyak nggak bisa nyampe air ke sana karena kena yang sekarang udah nggak ada catnya lagi, kemudian yang sesudahnya tangan juga, tapi yang mukanya itu udah sah yang wudhu yang tadi. Begitu. Kalau misalnya adanya cuman di kaki, ya udah kaki kan bagian terakhir, kamu cuman tinggal mengulangi basuhan kakinya aja. Gitu ya, karena itu adalah anggota badan yang terakhir yang kita wajib basuh di saat berwudu. Jelas sampai sini? Jelas ya. Itu sebabnya kenapa kita kalau wudu, ini saya rasa saya sudah bahas waktu itu ya, nggak boleh ada cat kuku, kutek. Ustazah tapi ini kuteknya halal. Kuteknya halal maksudnya adalah kuteknya itu dia terdiri dari bahan-bahan yang halal. Halal artinya tidak najis ya. Tapi bukan berarti dia tidak menghalangkan air sampai di kulit. Dia tetap menjadi penghalang air sampai di kulit. Kenapa? Karena kukunya itu menjadi terlapisi dengan cat kuku tersebut, kutek tersebut. Berbeda dengan pacar. Kalau kamu pakainya pacar, kukunya yang menjadi berwarna. Henna tuh pacar tuh, ada yang pacar daun, ada yang pacar yang diwarnai gitu, menjadikan kukunya menjadi berwarna teman-teman. Kukunya yang menjadi berwarna. Kalau kamu potong kukunya, itu kukunya yang berwarna. Berbeda sama kuteks. Kalau kuteks itu kukunya tetap warnanya putih, tapi dia dilapisi dengan cat tadi itu gitu. Makanya itu yang cat itu yang nggak sah, tapi kalau menjadi berwarna nggak jadi soal, tidak menghalangkan air sampai ke kulit. Jelas? Termasuk juga kalau rambut nih, kalau dipakein hair spray, tahu tuh kan, yang rambutnya jadi keras, ya, itu teman-teman, kalau mandi airnya nggak sampai ke rambutnya nggak jadi nggak hilang, nggak jadi lepek gitu kan, tetap aja tuh modelnya kayak gitu. Keluar kamar mandi tetap aja tuh rambutnya modelnya kayak gitu. Kamu udah mandi belum? Udah. Airnya nyampe nggak? Iya udah saya basuhin sih, tapi ya rambutnya tetap kayak gitu kan. Itu nggak sah karena airnya tidak masuk ke rambut.
nggak nyampe tuh ke rambutnya gitu kan. Rambutnya menjadi terlapisi. Berbeda dengan kalau rambutnya kamu warnain, menjadi rambutnya yang berwarna, warna merah, warna coklat, warna biru misalnya gitu kan ya. Warna apapun yang kamu mau, rambutnya memang yang menjadi berwarna gitu. Itu kalau kamu mandi nggak jadi soal, tetap sah hukum mandinya, gitu ya. Tetap sah hukum mandinya karena dia tidak menghalangkan air sampai ke rambut. Hanya saja mengubah warnanya rambut dari hitam menjadi merah misalnya atau warna-warna lain. Jelas sampai sini? Nah, yang ada di sini syaratnya wudhu adalah anggota tubuh yang dibasuh itu tidak terhalang dengan apapun. Itu syaratnya wudhu. Tidak ada sesuatu yang menghalangkan air sampai ke kulit. Wa an la yakuna 'alal adu ma yughayyirul ma, dan di anggota badan kamu itu tidak ada sesuatu yang mengubah air, Misalnya kamu habis itu tadi ngadon ya, habis bikin adonan, tangannya itu masih penuh dengan terigu dengan adonan. Ketika kamu berwudu, basuhan pertamanya masih warnanya putih, itu nggak bisa dihitung sebagai basuhan wudu karena warnanya berubah, airnya warnanya menjadi putih. Termasuk juga perhatikan kalau kamu pakai bedak ya, kamu wudu airnya berubah warnanya menjadi warnanya bedak, itu basuhan yang itu belum dihitung sebagai basuhan wudu. Yang sudah mulai dihitung sebagai basuhan wudu adalah ketika airnya sudah menjadi warna air. Jelas? Apalagi kalau jadi penganten setengah senti, bedaknya setengah senti. Apalagi kalau kamu lagi di dandanin untuk 17-an, pakai mua. Iya, kan itu kan ada kan yang keperluan make up sampai jadi tebel banget ya. Jangankan calon suaminya, dianya sendiri waktu ngaca kaget. Siapa itu ya? Kayak jadi berubah banget gitu kan. Hidungnya jadi lebih mancung. Ada tambelan-tambelannya ya di hidungnya gitu. Nah, yang kayak begitu-begituan itu harus dihilangkan dulu sebelum berwudu. Tapi kalau misalnya yang bedaknya itu ustazah tipis aja, kayak kita pakai bedak hari-harian biasa aja, tipis aja. Ketika kita berwudu, air yang kedua udah nggak berubah ustazah, air yang pertama aja mungkin agak berubah gitu ya, jadi keruh gitu, tapi air yang kedua ketiganya udah bersih, ya udah air yang bersihnya itu yang kedua atau ketiga itu yang dihitung sebagai basuhan wudu. Jadi yang pasti ketika kita berwudu tidak ada sesuatu di anggota tubuh kita itu yang mengubah air menjadi airnya berubah, baik warna, rasa ataupun baunya. Wal ilm bi fardiyatih, kemudian mengetahui fardu-fardunya wudu gitu ya. Jangan sampai kita wudu tapi kita nggak ngerti nih bahwa basuh muka itu wajib, bahwa basuh tangan itu wajib gitu ya. Nah itu kita sebelum wudu kita udah harus tahu bahwa yang wajib-wajib dalam wudu itu muka, tangan, kepala sama kaki gitu. Selebihnya kalau ada yang kamu sangka wajib padahal ia sunnah, nggak apa-apa. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kamu ngirain basuh kaki itu sunnah padahal kan wajib. Itu nggak boleh, nggak sah wudunya kalau kamu sangka yang wajib sebagai sunnah. Tapi kalau yang sunnah kamu sangkain wajib, nggak jadi masalah. Oh, saya kirain basuh telinga itu wajib ustazah, ternyata sunnah ya ustazah. Saya kirain kumur-kumur itu wajib, ternyata sunnah ya ustazah. Selama ini saya kalau wudu itu saya kirain kumur-kumur itu wajib. Nah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau ada yang sunnah kamu sangka sebagai wajib, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang wajib kamu sangka sebagai sunnah, hukum wudunya nggak sah. Wa alla ya'taqid fardhan min furudhi sunnah, yaitu dengan tidak menyangka bahwa yang fardu adalah sunnah. Wal ma'u tahur, syarat terakhirnya adalah airnya harus suci dan mensucikan. Tahur ay tahir mutahhar. Tahir mutahhir, air suci yang mensucikan. Teman-teman, ada air itu enggak suci apalagi mensucikan.
Ada. Contohnya, air yang udah kena sama air seni atau kencing. Air udah kecampuran sama kencing. Hukumnya najis, nggak suci dan tidak mensucikan. Ada pula air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya, air kelapa. Air kelapa suci teman-teman. Kamu bisa minum. Tapi tidak bisa mensucikan. Kamu nggak boleh wudhu pakai air kelapa. Nggak boleh wudhu pakai air kelapa. Karena ia suci tapi tidak mensucikan. Termasuk air kopi. Air sirup. Air kuah. Air teh dan seterusnya. Gitu ya. Itu minuman-minuman tersebut itu suci. Boleh kamu minum. Tapi tidak mensucikan. Nggak cukup kalau wudhu pakai kopi gitu ya, belanja ke Fore kok banyak banget gitu buat wudhu. Nggak bisa, nggak cukup, nggak sah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yuk insyaallah bismillah kita mau perbaharui wudhu kita biar jadi bener wudhunya, biar bisa istiqomah wudhunya. Harapannya sih bisa jaga wudhu teman-teman. Itu silahul mukmin, kata Nabi Muhammad, senjatanya orang mukmin, senjatanya orang yang beriman. Percaya saya, kamu kalau punya wudhu lebih bisa nahan diri dari godaan-godaan, dari dosa-dosa, daripada yang enggak punya wudhu. Makanya saya dulu sarankan suami saya untuk kalau keluar rumah punya wudhu gitu. Biar lebih tahan terhadap godaan. Kamu juga gitu ya, milikilah wudhu. Baiknya jangan keluar rumah kalau nggak punya wudhu. Ustazah kalau lagi mens ya, kalau lagi mens kan memang haram hukumnya ya. Tapi kalau lagi dalam keadaan suci jangan keluar rumah atau jangan ngerjain apa-apaan kalau nggak punya wudhu. Apalagi ustazah ngajar, mimpin bebacaan, itu sebaiknya memang punya wudhu. Sebaiknya selalu dalam keadaan berwudhu itu lebih berkah teman-teman. Saya dulu juga gitu, pas lagi belajar saya usahakan untuk masuk kelas atau belajar kitab atau apa itu diusahakan punya wudhu. Emang orang Indonesia ini agak susah buat ngerjain itu, saya nggak ngerti kenapa, tapi kayak gampang banget keluar angin gitu. Dulu tuh di Tarim sampai jadi inian banget gitu ya. Kalau anak Indonesia tuh kayak gampang banget batal wudhunya. Sampai para ustadzah-ustadzah di Darul Zahra dulu tuh, kalian ini tadi sholat maghrib, habis selesai sholat maghrib kalian sholat sunnah, habis itu duduk baca Quran, kok bisa-bisanya waktu mau sholat isya kalian pergi wudhu? Batalnya kapan? Ya itu kita kayak gampang banget buat batal gitu. Mudah-mudahan deh biar bisa lebih bisa jagain wudhu. Bu, saya nggak tahu ibu-ibu ini kayak biasa jaga wudhu apa enggak nih? Coba ya, saya cuman mau tahu aja. Boleh angkat tangan yang punya wudhu. Yang sekarang punya wudhu nih, yang sekarang punya wudhu, boleh angkat tangan? Oke. Sekarang boleh angkat tangan lagi yang sekarang nggak punya wudhu. Banyak juga ya. Oke. Baik. Boleh angkat tangan yang sekarang ragu-ragu saya punya wudhu apa enggak ya. Ya Allah. Iya, mudah-mudahan bisa lebih jagain wudhu. Kita itu kalau lagi punya wudhu, saya belajar untuk bisa jagain wudhu. Sesudah saya dengar bahwa orang kalau punya wudhu datang sakaratul maut lebih mungkin buat mati husnul khotimah. Akhirnya saya belajar tuh buat sebisa mungkin kalau wudhu batal langsung wudhu lagi gitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi orang bisa jagain wudhu sehingga selalu terjaga insya Allah. Dan selalu dipandang Allah dengan pandangan penuh rahmatnya insya Allah. Lagi pula orang kalau punya wudhu lebih bisa nahan marah teman-teman. Salah satu fadilahnya. Saya pernah nerangin itu juga ya.
kalau lagi punya wudhu tuh lebih bisa nahan marah. Bahkan kita nih kalau lagi datang marah, datang emosi, sunnah buat wudhu. Kata Nabi Muhammad, innal ghadab minasyaitan wa syaitanu minan nar wa la yudfi'un nar illal ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kemarahan itu sumbernya dari setan, setan itu dari api, nggak ada yang bisa madamin api selain air. Maka apabila seseorang di antara kalian sedang emosi, segeralah pergi berwudu. Segeralah pergi berwudu. Itu perintahnya Nabi Muhammad. Jadi buat siapapun di sini yang gampang emosian, saya sarankan terapi wudu. Ini terapinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo nih, yang gampang dikit-dikit emosi, dikit-dikit pengen marah-marah, dikit-dikit pengen Ustazah, saya tuh Ustazah nggak bisa nahan emosi sama anak Ustazah, ya Allah, kesian dah Ustazah. Saya kok udah kesel-kesel rasanya pengen saya masukin lagi ke perut saya Ustazah. Gimana ya Ustazah? Cobain terapi wudhu teman-teman, cobain terapi wudhu. Ya, tiap kali datang amarahmu segera pergi wudhu. Udah Ustazah, wudhu nggak mempan, mandi aja dulu. Kalau mandi nggak mempan, berendam aja dulu. Karena memang Nabi Muhammad memerintahkan kita bahwasanya setan itu dari api, nggak ada yang bisa mademin api selain air. Jadi kamu harus ademin diri kamu dengan air, wudu ataupun mandi. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksimal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Mohon barokah doa Ustazah untuk Sayyidah Alawiyah Guresh Baharun. Kita doakan mudah-mudahan sehat, cepat sehat, panjang umur, nasibnya bagus dunia akhirat. Jadi anak yang bawa keberkahan. Ala hadhihi niyah, niyatus syifa, niyatus siha wal afiyah. Tulul umur fi taatillah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita bacakan Fatihah juga sekali lagi buat Kak Yayan, keluarga semuanya insyaallah. Dan juga buat yang sakit-sakit semuanya kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, sehat zahir batin semuanya insyaallah. Sehat zahir batin kita, badan kita biar sehat, pikiran kita biar sehat, hati kita semuanya biar sehat. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kesehatan yang sempurna zahiran wa batinan buat kita dan seluruh keluarga kita, buat kita dan semua orang-orang yang kita sayangi insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan kehidupan kita semuanya. La hadhihi niyah biniyati syifa ajilan syifaan la yuqadiru saqaman wala alamu ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Terakhir kita bacain Fatihah buat hajat-hajat kita semuanya. Jumat terakhir dan di waktu ba'da asar. Ini salah satu dari waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kita minta hajat-hajat kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati annallahu yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajatmu masing-masing. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
اللهم بحق الفاتحة برمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤمننا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد سعة في الرزق توبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم عافنا من بلائك وأوزئنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك اللهم ما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا في العقل والدين اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا ما أحييتنا إنك على كل شيء قدير واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah, tutupi segenap aib-aib kami ya Allah. Sehatkan zahir batin kami ya Allah. Pandang hati kami, diri kami, jiwa kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Yang hatinya Engkau lihat begitu gelap, berikanlah cahaya di hatinya ya Allah. Yang Engkau lihat hatinya begitu keras, lembutkanlah ya Allah. Yang Engkau lihat hatinya penuh dengan keraguan-raguan kepadamu, keraguan-raguan kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, penuhkan hatinya dengan keimanan tanpa keraguan. Penuhkan hatinya dengan keyakinan tanpa keraguan-raguan. Ya Allah, yang Kau lihat hatinya busuk. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon baguskan hatinya ya Allah. Kami mohon indahkan hatinya ya Allah. Jadikan hatinya bagus ya Allah. Perbaiki hatinya ya Allah. Yang Kau lihat hatinya rusak, perbaiki hatinya ya Allah. Yang Kau lihat hatinya keruh, jernihkan hatinya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Yang hatinya kotor, bersihkanlah ya Allah. Yang hatinya kotor, bersihkanlah ya Allah. Yang hatinya penuh dengan cinta dunia, kami mohon ya Allah, ya Allah. Akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya. Keluarkan dari dalam hati kami ya Allah rasa cinta terhadap dunia. Ya Allah, yang Kau lihat hatinya dipenuhi dengan cinta kepada manusia hingga menghilangkan rasa cinta kepadamu ataupun kepada Nabi Muhammad, hingga hatinya tidak mengerti bagaimana mencintaimu atau mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon padamu, bimbing hatinya ya Allah, bimbing hatinya ya Allah. Kau lihat di hati, jika Kau lihat di hati kami mencintai yang salah, kami mohon padamu ya Allah, angkat dari dalam hatinya rasa cinta kepada yang tidak semestinya. Ya Allah, jika Engkau lihat hati seseorang di antara kami ada yang dipenuhi dengan kebencian terhadap siapapun dari hamba-hambamu yang tidak semestinya dibenci, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, angkat dari dalam hatinya rasa cinta, rasa benci yang dapat menghalangkannya dari cinta kepadamu ya Allah. Kami mohon pandangan kasih sayang-Mu ya Allah,
merapikan hati kami ya Allah. Tak ada yang dapat melakukannya selain Engkau ya Allah. Kami bisa merapikan lemari-lemari kami, tapi kami tidak bisa merapikan hati kami sendiri. Kami mohon bantuan-Mu ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah. Wahai Zat yang maha merapi-rapikan segala sesuatu, wahai Zat yang maha menumbuhkan segala sesuatu, tumbuhkanlah kebaikan-kebaikan di dalam hati kami ya Allah. Benahi, rapikan hati kami ya Allah. Kami pingin jadi hamba-Mu yang hatinya bagus ya Allah. Kami pingin jadi hamba-Mu yang hatinya bersih ya Allah. Kami pingin menjadi hamba-Mu ya Allah, yang Engkau pantas untuk meletakkan cinta kepadamu di dalam hati-hati kami ya Allah. Yang Kau pantas untuk meletakkan cinta kepada Nabi Muhammad di dalam hati-hati kami ya Allah. Pantaskan hati kami untuk mendapatkan karunia-karunia-Mu ya Allah. Ampuni segenap dosa kami, tutup segenap aib kami. Bimbing kami ya Allah, agar kami menjalani kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang paling Engkau inginkan, dengan cara yang paling Engkau ridhoi ya Allah. Jangan pernah cabut hidayah iman Islam yang telah Kau karuniakan dalam hati kami. Jangan ya Allah. Jangan cabut hidayah iman Islam yang telah Kau berikan dalam diri kami ya Allah. Senantiasalah bimbing kami menjalani ketaatan demi ketaatan kami padamu. Juga untuk keluarga kami semuanya ya Allah. Bimbing kami semua agar menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh-salehah ya Allah. Anak-anak kami, saudara-saudari kami, orang tua kami, suami kami, semua orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Bimbing kami semua menjadi hamba-Mu yang taat padamu ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudik ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.